Pertama, bahwa metodologi penelitian itu merupakan cara untuk menemukan kebenaran dalam ilmu pengetahuan atau sains. Minggu yang lalu juga sudah saya jelaskan tentang kebenaran yang dimaksud. Ada kebenaran agama atau ilahi ya, yang harus kita anut. Nah, kemudian kebenaran ilmu pengetahuan dan kebenaran seni atau art ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan atau science, yaitu a branch of study concerned with observation of facts, eksplanasi, mungkin juga eksplorasi, with the establish of variable general level. Jadi ilmu pengetahuan itu juga dasarnya untuk memenuhi kebenaran ya harus observasi berdasarkan data-data yang sesuai dengan tema penelitian. Jadi kalau tidak sesuai, kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa itu bukan data, tetapi kalau yang dimaksud data adalah fakta yang sesuai atau relevan dengan masalah yang diteliti. Ya. Jadi kalau Anda meneliti batik klasik, ya yang diteliti apa? Jangan sampai ilmu pengetahuan atau sainsnya sebagai dasar untuk membedah itu tidak sesuai. Dan sebetulnya pendekatan atau paradigma ya, atau sudut pandang itu juga tidak harus sesuatu teori yang muluk-muluk ya. Ibaratnya misalnya kalau Anda orang desa melihat orang tua Anda atau tetangga Anda itu mau membedah usus ayam misalnya. Kan tidak harus usus ayam itu dibedah dengan pisau yang besar. Nah, kalau Anda membedah usus ayam dengan pisau yang besar kan ususnya tidak akan ketemu utuh, ya. Bahkan hancur. Ya. Nah, mestinya bahwa untuk membedah usus itu Anda cari yang mungkin sederhana tetapi tepat. Nah, di dalam penelitian nanti juga begitu. Dalam Anda melakukan pendekatan ya sesuaikanlah teori kajian yang cocok. Nah, seperti membedah usus itu kalau Anda pakai sebuah wilah ya, wilah itu adalah segelintir segelintir utas bambu yang kecil ya. Anda ambil kulitnya ya, kemudian Anda sedikit perhalus, kemudian alat itu bisa untuk membedah usus. Nah, sehingga ususnya itu juga utuh ya, tidak hancur. Begitu juga seperti tadi saya katakan bahwa ilmu pengetahuan atau sains itu ya sebagai pendekatan penelitiannya nanti ya harus Anda sesuaikan. Tidak harus misalnya Anda menggunakan estetika dari barat misalnya. Kalau
estetikanya yang digunakan adalah estetika timur, ya jangan dipaksakan teori-teori estetika barat. Ya. Sama dengan tadi sebagai contoh, kalau Anda mau membedah usus itu ya cukup bentuk wilatan dari kulit bambu. Nah, sehingga dengan demikian bahwa sains atau ilmu pengetahuan yang Anda pakai itu juga harus tepat di dalam membedah suatu data dalam penelitian. Kemudian yang berikutnya apa yang dinamakan teori kedudukan dan fungsi dalam penelitian. Teori dalam arti luas adalah sebagai representasi ataupun eksplanasi atau eksplorasi konseptual atas gejala. Jadi teori itu sebagai sebuah bingkai. Anda dalam meneliti itu Anda bingkai, Anda pagari, supaya penelitian Anda itu tidak keluar kemana-mana karena Anda sudah menentukan teori sebagai alat untuk membedah tadi. Dibingkai ini, ya, dibatasi. Nah, sehingga kalau Anda akan meneliti tentang motif batik klasik, ya tidak perlu Anda bicara tentang canting, bicara tentang wajan, banyak sekali yang biasanya seperti itu. Untuk memperbanyak halamannya, di situ dicantumkan teori bagaimana kerja canting, wajan untuk batik, ya itu kan berarti tidak tepat. Nah, sehingga teori itu diperlukan sebagai representasi ataupun eksplanasi konseptual atas gejala di dalam penelitian, sehingga penelitian Anda nanti data-datanya tidak keluar dari teori yang sudah Anda tentukan. Nah, kemudian fungsi teori itu untuk apa? Fungsi teori yang pertama adalah organize atau summarize. Organize and summarize, yaitu membantu menyimpulkan dan mengorganisasikan pengetahuan. Tadi juga sudah saya katakan bahwa teori itu untuk menfokuskan, untuk organisasi, supaya data yang dihimpun nanti tidak keluar dari teori yang sudah ditetapkan sebagai sebuah pendekatan. Kemudian yang kedua adalah untuk focusing, yaitu membantu menfokuskan perhatian pada variabel-variabel yang penting atau hubungan antar variabel sebagai semacam peta dari realita. Kalau Anda sudah menentukan sebuah teori, maka sebetulnya penelitian Anda di dalam mencari data itu sudah fokus. Seperti tadi saya katakan, kalau Anda sudah menentukan teori pendekatannya, maka penelitian Anda itu sudah fokus. Nah, teorinya apa yang digunakan? Oh, teori historis, teori sejarah. Ya, maka fokusnya itu Anda akan meneliti tentang sejarah.
tidak kemana-mana, tidak bicara alat dan bahan batik misalnya. Teori pengembangan desain misalnya. Ya, Anda juga harus fokus kepada teori pengembangan desain. Teori perkembangan batik klasik di Surakarta misalnya dibatasi periodisasinya tahun berapa sampai tahun berapa, sehingga kalau sudah ada pendekatan tentang teori perkembangan yang dibatasi tahun berapa sampai berapa, Anda sudah bisa fokus karena teorinya mengharuskan seperti itu, yaitu membantu menfokuskan perhatian pada variabel-variabel yang penting atau hubungan antar variabel sebagai semacam peta dan realita. Nah, apa yang dimaksud variabel? Besok akan saya jelaskan ya. Intinya bahwa variabel itu kalau kita beri contoh, Anda akan meneliti wanita cantik itu mesti ada variabel sebagai ukurannya. Variabelnya hidungnya harus mancung misalnya, matanya harus membelalak misalnya, alisnya seperti bulan tanggal pertama misalnya. Itu variabel-variabel yang sebagai dasar untuk mengukur. Nah, kalau ukuran kuantitatif ya dulu saya jelaskan, raut muka yang ideal itu ukurannya bawah janggut sampai bawah hidung itu harus sama dengan bawah hidung sampai alis misalnya, dan juga harus sama dari alis ke ujung atas kepala misalnya. Kalau tidak sama berarti itu tidak ideal. Lebar mata juga harus sama dengan jarak antara mata satu dan mata yang satunya misalnya. Itu kan ukuran-ukuran yang ideal. Tinggi manusia yang ideal adalah 7,5 kali tinggi kepala dari bawah dagu sampai batas atas kepala ya. Kalau tidak 7,5 berarti tidak ideal misalnya. Itu kalau penelitian kuantitatif, nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang ketiga, clarify, yaitu membantu memahami dan menafsirkan gejala. Jadi kalau penelitian humaniora, penelitian seni, itu terkadang juga pemahaman yang harus ditafsirkan gejala yang ditemukan. Sehingga kemungkinan tidak ada ukuran yang eksak, tetapi ukurannya itu berdasarkan dari tafsir-tafsir para informan, para responden ya, yang memberi respon atau yang menafsirkan orang-orang yang dipandang ahli dan tahu tentang masalah yang Anda teliti. Kemudian yang keempat adalah observational, yaitu membantu menangkap atau mengamati gejala serta bagaimana cara mengamati gejala tersebut. Jadi kalau sudah ada teori, ya mestinya dasarnya itu dari teori untuk mengamati gejala tersebut. Oh, teorinya tentang estetika. Nah, Anda juga harus menangkap, mengamati gejala tentang
estetika yang Anda maksudkan sesuai dengan teori yang Anda ambil. Oh, estetika itu dasarnya dari ahli A ada pertimbangan komposisi bentuk, ada pertimbangan komposisi warnanya. Seperti minggu yang lalu juga sudah saya jelaskan. Pertimbangan mengenai fungsinya, apakah motif tersebut itu sesuai dengan estetika dan si pemakai misalnya. Kemudian pertimbangan materialnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah predik. Jadi teori itu sebetulnya juga bisa untuk memprediksi, yaitu meramalkan. Ini terutama berlaku untuk teori-teori terapan, termasuk di bidang-bidang kita yang applied art atau applied craft, itu kan bicara tentang terapan, sehingga teori-teori terapan untuk bisa memprediksi, oh ternyata desainer A itu membuat desain-desain ya, untuk prediksi tahun 2023. Ya. Ada prediksi-prediksi atas dasar teori-teori yang sudah dihimpun berdasarkan riset and development-nya. Ya. Jadi riset dulu, kemudian ada teori untuk memprediksi sebuah pengembangan desain di masa depan. Jadi teori itu juga bisa sebagai dasar untuk memprediksi sebuah pengembangan baik craft maupun desain ya, atau applied art ya. Jadi seni terapan. Kemudian yang terakhir adalah teori sebagai kontrol. Seperti tadi juga sudah saya jelaskan, yaitu untuk membantu mengendalikan realitas dengan cara memberi perlakuan tertentu pada sisi-sisi tertentu dari realitas itu. Artinya bahwa kalau sudah ditentukan teori, maka controlling datanya itu ya dasar dari teori yang sudah ditentukan. Supaya jangan sampai di dalam menghimpun data, memperoleh data, mencari data, itu keluar dari realitas data yang dimaksudkan. Sehingga teori yang sudah ditentukan sebagai kontrol. Teori ilmu pengetahuan yang ditetapkan misalnya apa tadi sudah saya katakan. Oh, teorinya itu tentang tanda-tanda misalnya. Anda bicara tentang tanda-tanda dengan menggunakan teori semiotika misalnya. Oh, ternyata Anda menggunakan teori hermeneutika misalnya. Ilmu tafsir misalnya. Seperti tadi juga sudah saya singgung. Nah, maka Anda bicara tentang teori-teori ilmu tafsir atau ilmu hermeneutika di beberapa buku tentang ilmu tafsir atau hermeneutika, atau ilmu desain misalnya. Desain yang bagaimana, atau ilmu tentang teori klasik misalnya, atau teori modern misalnya, atau teori post modern misalnya. Itu kan sebenarnya
teori-teori yang disyaratkan dari nomor 1 sampai nomor 6 tersebut. Baik, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan dulu? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti dalam menyusun suatu landasan teori itu harus relevan dan berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya ya Pak, yang ber-ISBN atau ISSN ya Pak? Apa pribun? Iya, baik. Jadi data yang Anda himpun itu harus sesuai dengan teori yang Anda tetapkan. Jadi seperti tadi juga sudah saya katakan, teori yang ditetapkan adalah estetika dari tokoh si A misalnya. Nah, estetika dari tokoh si A itu kan mempunyai kriteria-kriteria tertentu atau kanon-kanon tertentu. Nah, kriteria-kriteria tertentu itu kan untuk menfokuskan data yang akan Anda ambil. Sehingga teori ilmu pengetahuan itu bisa menfokuskan tadi. Jadi jangan sampai Anda mencari data dulu tetapi teorinya belum ditentukan. Di dalam membuat proposal kan Anda harus menentukan kajian teori dulu sebelum Anda mencari data. Begitu. Baik Pak, terima kasih. Yang lainnya? Baik, sebetulnya metodologi yang kita pelajari itu nanti adalah metodologi atau pendekatan kuantitatif dan metodologi pendekatan kualitatif, karena sebenarnya dua-dua ini juga akan berkait dengan penelitian skripsi Anda, baik itu nanti Anda mengambil jalur pengkajian maupun Anda mengambil jalur penciptaan. Karena misalnya kalau Anda penelitiannya itu penelitian laboratorium, ya, mesti nanti akan berkait dengan pendekatan kuantitatif. Tetapi kalau Anda akan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, yaitu berkaitan dengan tekstil, apakah tekstil tradisi atau klasik, tekstil modifikasi maupun modern maupun postmodern, maka kemungkinan pendekatannya akan lebih banyak ke penelitian kualitatif. Nah, pendekatan penelitian kuantitatif pada dasarnya merupakan turunan dari filsafat empirisism dan positivism. Ini pada perkuliahan yang lalu juga sudah saya singgung, ya, sehingga mempelajari metodologi penelitian itu tidak hanya sekedar metodenya, tetapi juga nilai filsafatnya. Nah, di dalam penelitian kuantitatif, dasar filsafatnya adalah empiris dan positif. Pendekatan jenis ini menekankan pada pengukuran atau measurement dan
analisis sebab akibat atau kausal di antara variabel-variabel dengan menggunakan alat analisis teori dan metode statistik. Walaupun sebetulnya di kurikulum kita itu belum ada tentang mata kuliah statistik, tetapi pada dasarnya memang sebetulnya juga penting apabila Anda akan meneliti dengan jenis penelitian kuantitatif. Seperti tadi juga sudah saya katakan, bagaimana variabel-variabel ya, yang menggunakan alat analisis teori dan metode statistik, artinya bahwa variabel-variabel itu harus bisa diukur ya. Seperti tadi raut muka yang ideal itu kan ada ketentuan-ketentuannya ya, ada rumusnya. Tadi seperti misalnya bawah janggut ukurannya sampai pada bawah hidung itu harus sama bawah hidung sampai garis alis misalnya. Garis alis juga harus sama dengan batas bawah hidung dengan alis tadi, itu harus sama antara alis dengan ujung atas kepala. Kemudian lebar mata juga harus sama dengan jarak mata misalnya. Itu kan ukuran-ukuran. Sehingga nanti di dalam patokan untuk meneliti juga harus seperti itu. Misalnya penelitian ketahanan luntur misalnya, di situ ada patokan kalau skor 1 sampai 2 itu tidak baik ketahanan lunturnya misalnya. 2 sampai 3 cukup, 3 sampai 4 baik, 4 sampai 5 sangat baik. Nah, itu sebenarnya juga ukuran-ukuran di dalam metode penelitian kuantitatif yang menggunakan hitungan-hitungan angka ya, sebagai dasar untuk mencapai kebenaran tersebut. Nah, dalam penelitian empirisism diyakini bahwa realitas itu berada di luar, melekat pada objeknya. Data-data yang Anda akan peroleh itu melekat pada objeknya. Tetapi nanti penelitian kualitatif yang berdasar dari ilmu filsafat humanisme ya, atau fenomenologi atau hermeneutik itu tidak selalu seperti itu. Tetapi di dalam penelitian kuantitatif yang berdasar dari filsafat empirisism diyakini bahwa realitas itu berada pada objek yang Anda teliti. Objek yang Anda teliti itu tadi tentang kadar ketahanan luntur. Itu kan bisa diukur dari objek tersebut. Tetapi kalau misalnya Anda mau meneliti tentang tanda-tanda dalam motif batik kan tidak harus melekat pada objeknya, tetapi informan yang Anda pakai, Anda percaya sebagai orang yang Anda mintai sebuah informasi atau pendapat. Kemudian positivism berkeyakinan bahwa dalam masyarakat manusia itu terdapat hukum-hukum yang berlaku
dalam fisika. Ada hukum-hukumnya di situ ya. Jadi kita tidak bisa sembarang seperti dulu saya katakan hukum-hukum hitungan itu 1 tambah 1 ya 2. Jadi Anda harus menggunakan hukum-hukum atau patokan-patokan di dalam ilmu statistik, yang mana ilmu itu masuk di dalam kategori ilmu fisika. 1 kali 1 ya harus ada 1, seperti tadi saya katakan. Untuk mengukur ketahanan luntur, kalau skornya 1 sampai 2 ya kurang baik, 2 sampai 3 cukup, 3 sampai 4 baik, 4 sampai 5 sangat baik. Nah, Anda di dalam menentukan itu juga harus menggunakan hukum-hukum tentang alat yang bisa dipakai untuk mengukur ketahanan luntur itu. Kemudian yang berikutnya, maka penelitian harus dilakukan secara value free, nilai-nilai yang bebas, yang sesuai dengan keadaan objek tadi. Karena kalau penelitian kualitatif kan value-nya itu tergantung dari informan, ya, bukan dari hasil objek yang Anda teliti. Nah, kemudian konsep dasar yang penting di dalam penelitian kuantitatif adalah perhitungan statistik dan sensus, 2 variabel dan indikator variabel, 3 satuan pengamatan dan satuan analisis, 4 populasi sampel dan sampling, 5 kuesioner, 6 responden. Ini nanti akan saya jelaskan pada minggu depan. Ya. Kemudian pada hari ini sebelum saya ke sana, akan saya jelaskan jenis-jenis penelitiannya dulu. Dasar-dasar filosofis seperti yang saya jelaskan ini sudah kelihatan ya? Terlihat, Pak. Ya? Bisa dilihat? Sudah terlihat, Pak. Ya, baik. Bahwa dasar-dasar filosofis penelitian kuantitatif yaitu mendasarkan atau merupakan turunan dari filsafat empirisisme dan positivisme seperti tadi saya jelaskan. Kemudian penelitian jenis ini menekankan pengukuran. Dalam filsafat empirisisme diyakini bahwa realitas berada di luar sana. Kemudian penelitian kuantitatif itu dasar filosofisnya adalah humanisme, hermeneutika, fenomenologi. Anda juga bisa membaca buku penelitian, metodologi penelitiannya almarhum Profesor Dr. A.B. Sutopo.
di mana fenomenologi itu membiarkan sesuatu itu tampak atau muncul seperti apa adanya tanpa pemaksaan kategori yang Anda buat. Ya. Itu juga akan saya jelaskan. Kemudian seperti tadi juga sudah saya katakan bahwa hermeneutik itu bertujuan untuk mengembangkan pemahaman atau understanding terhadap artefak dan tindakan manusia melalui penafsiran terhadap keberadaan dan signifikasinya atau tandanya. Nah, kemudian kita bisa melihat jenis-jenis penelitian, bahwa jenis penelitian itu ada penelitian dasar. Yang masuk di dalam penelitian dasar itu adalah penelitian eksplorasi yang sifatnya deskripsi yang mengarah ke penjelajahan awal. Nah, biasanya memang penelitian skripsi itu ranahnya di sini. Adalah hanya dituntut untuk mendeskripsikan, tetapi bukan berarti hanya mendeskripsikan saja, tetapi juga harus ada analisis dari deskripsi yang dimaksud. Kemudian juga penelitian skripsi itu juga bisa berupa eksplanatif, yaitu merupakan kajian lanjut. Misalnya di kampus ini sudah ada penelitian tentang simbol motif batik misalnya. Nah, Anda bisa melanjutkan ya, tentang penelitian tersebut, karena mungkin di dalam penelitian pendahuluan itu masih ada celah-celah yang belum diteliti, ya, maka Anda bisa melanjutkan kajian lebih lanjut ya, dari penelitian deskripsi ya, dengan analisis sebab akibat tersebut misalnya, atau penelitian pengembangan desain pada tahun 2019 sampai 2020. Nah, Anda bisa melanjutkan penelitian pengembangan desain batik pada tahun berikutnya, karena mungkin nanti hasilnya juga akan berbeda. Itu adalah penelitian eksplanatif, di mana penelitian skripsi Anda itu juga bisa mengambil seperti itu. Kemudian yang kedua, penelitian terapan. Nah, penelitian terapan ini sebetulnya berkaitan lebih banyak pada TA Anda yang bersifat penciptaan. Kalau yang penelitian dasar itu akan lebih banyak kepada penelitian pengkajian. Di dalam penelitian terapan itu ada penelitian evaluasi, penelitian kebijakan, penelitian tindakan. Nah, penelitian tindakan itu yang bagaimana? Misalnya Anda akan mengembangkan motif batik di suatu daerah, kemudian Anda mencari data di daerah tersebut dulu. Datanya apa? Nah, setelah Anda mendapatkan data tersebut, kemudian data itu Anda olah untuk dijadikan tugas TA Anda dalam pengembangan data-data yang sudah Anda dapatkan itu. Sehingga sifatnya adalah penelitian Anda itu penelitian terapan, atau terkadang orang menyebut adalah action research. Action research itu dasarnya bahwa
Anda mencari data, kemudian Anda analisis, ya, kemudian dari analisis itu Anda kembangkan untuk membuat desain, kemudian desain itu baru Anda aplikasikan, Anda tes produk untuk dijadikan sebuah produk dari pengembangan hasil penelitian yang sudah ada. Nah, sebetulnya penelitian pengkajian itu memang kalau kita nilai bobotnya itu lebih sulit. Penelitian terapan atau action research atau kekaryaan di istilah program studi kita daripada penelitian dasar atau pengkajian. Cuman memang penelitian pengkajian itu dasar-dasar teorinya Anda harus kuat. Nah, sehingga sebetulnya di dalam Anda menentukan apakah nanti skripsi Anda itu akan mengambil pengkajian atau penciptaan, ya dasarnya dari mata kuliah yang sudah Anda tempuh. Anda sebetulnya kemampuan Anda itu lebih banyak condong kemana, ya. Jadi jangan Anda paksakan. Kalau misalnya Anda condong pada penguasaan teori-teori tertentu, ya lebih baik Anda mengambil pengkajian. Tetapi kalau penguasaan Anda selama kuliah sebelum mengambil tugas akhir itu Anda condong ke penciptaan, maka Anda juga bisa mengarahkan pada penelitian tugas akhir penciptaan. Itu kira-kira yang perlu Anda ketahui dan Anda pahami sebelum nantinya Anda bisa menentukan apakah tugas akhir Anda itu mau ke skripsi atau pengkajian atau tugas akhir ke penciptaan. Ya, walaupun mungkin kalau penciptaan selain mungkin tadi saya jelaskan tahap-tahapannya itu agak berat, tetapi kalau misalnya Anda mampu menguasai ke sana, ya saya sarankan ke sana, ya, walaupun juga konsekuensi dari mengambil tugas akhir penciptaan itu biayanya jauh lebih besar dibandingkan dengan Anda mengambil tugas akhir pengkajian. Ya, itu yang saya tambahkan teori mata kuliah metodologi pada hari ini. Barangkali juga ada pertanyaan lagi, saya persilahkan. Mau tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau TA itu menghasilkan karya berdasarkan teori tertentu. Kalau pengkajian itu cuma teori aja, toh, Pak? Ya, sebetulnya antara pengkajian dan kekaryaan atau penciptaan itu juga sama-sama membangun teori. Tetapi teori untuk pengkajian itu lebih bukan lebih berat, ya lebih banyak yang harus dikuasai, sehingga data-data yang dihimpun itu juga validitas datanya itu terpenuhi. Besok juga akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan validitas data itu. Kalau penciptaan memang ya bangunannya adalah bangunan teori juga. Teori dalam rangka Anda terjun ke lapangan, kemudian Anda menemukan
data-data di situ Anda ambil untuk dijadikan pengembangan desain yang Anda maksud, kemudian Anda menciptakan desain dan tes produknya begitu. Sehingga di dalam ketentuan-ketentuan di program studi itu pengantar karya itu jangan terlalu berat bila dibandingkan dengan yang mengambil kekaryaan. Sehingga pengantar karya itu ya cukup untuk mengantarkan karya supaya mahasiswa itu bisa presentasi dari hasil pengembangan desain tersebut. Tetapi kalau di pengkajian tugas akhir ya teori-teori yang dibangun itu juga harus detail, bukan berat ya, harus detail. Nah, sehingga seperti tadi saya katakan, kebenaran data itu bisa dipertanggungjawabkan validitas datanya. Begitu? Baik Pak, terima kasih. Yang lain saya persilahkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya dari tadi pagi ngoceh terus ya. Dari tadi pagi saya menjadi moderator pada acara launching HKI ya, atau KI sekarang namanya, kekayaan intelektual, mulai dari selayang pandang, kemudian bagaimana template website untuk mendaftarkan KI ya, baik dari rezim hak cipta, desain industri maupun paten, kemudian juga ada varietas tanaman, indikasi geografis, kemudian juga desain sirkuit terpadu ya, baru istirahat tadi makan, kemudian balik sini saya ngajar metodologi penelitian. Kalau tidak ada, saya akhiri sekian. Barangkali minggu depan saya jelaskan seperti tadi yang saya sebutkan. Kemudian saya beri tugas untuk tugas menjelang UTS ya. Seperti dalam perjanjian kita, tugas ini nantinya lebih untuk bisa membantu kalau di dalam UTS hasil Anda kurang baik ya, syukur semua baik atau baik sekali ya, sehingga hasil mata kuliah metodologi penelitian Anda bisa maksimal. Baik, sebelum saya akhiri, saya ulangi sekali lagi, apakah masih ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya akhiri sekian. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang lain, saya izin untuk live. Baik Pak.
Udah selesai loh.